Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara Shalom. Pagi ini kita berjumpa lagi untuk sama-sama kita akan menikmati berkat firman Tuhan pagi hari ini. Kita berdoa Bapak Ibu Saudara, terima kasih kepada Tuhan yang baik, Tuhan Yesus, Allah kami, Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami. Yang sampai hari ini kekuatan-Mu terus memberkati, memelihara kami, dan kami percaya sampai seterusnya kekuatan Tuhan menjadi bagian kami. Kami siapkan hati kami, buka hati kami lebar-lebar untuk firman-Mu melawat dan memberkati kami pagi hari ini. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, pagi ini kita masuk di dalam kitab Ibrani pasalnya yang ke-5, Bapak Ibu Saudara. Kita lihat pada ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-10. Ibrani 5 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya, ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya, dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, pagi ini kita belajar tentang sesuatu yang penting sebagai kehidupan kita orang percaya Bapak Ibu Saudara, tentang bagaimana doa yang didengar oleh Tuhan, doa yang dijawab oleh Tuhan. Karena ayat yang ke-7 bagian yang terakhir mengatakan, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Doa daripada Yesus sebagai anak Allah didengarkan oleh Bapa. Tapi satu hal yang penting yang kita harus pelajari, yang kita harus perhatikan pada ayat ini adalah apa yang membuat Yesus, saudaraku, itu doanya didengar oleh Bapa. Ya, didengar oleh Bapa doanya. Apa yang membuat doanya didengar oleh Bapa? Ternyata kalau saudara melihat bahwa Yesus didengarkan doanya oleh Bapa karena kesalehannya. Kesalehan Yesus yang membuat, saudaraku, doanya didengar. Yang membuat doa Yesus didengar itu bukan karena statusnya sebagai anak Allah. Ya, maaf kalau saya lancang mengatakan hal ini. Tetapi inilah yang dikatakan, karena kesalehannya, bukan karena statusnya. Ya, saudaraku, karena kesalehannya, yang dikatakan pada ayat yang ke-8 juga, dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dia anak, dia punya fasilitas, dia punya privilege, saudaraku. Tetapi dikatakan juga ia taat, saudaraku, dari apa yang telah dideritanya. Hal ini yang membuat doa Yesus didengar oleh Bapa. Kesalehannya, ketaatannya, kesalehannya. Kita tidak bisa membanggakan status kita sebagai anak Tuhan kah, pelayan Tuhan kah, hamba Tuhan kah. Maaf. Ya saudara. Bukan, tidak bisa kita andalkan. Kita pamerkan hal yang seperti itu. Kenapa? Karena akhirnya hal yang seperti itu akan tidak ada artinya kalau tidak ditambahkan, tidak diikuti dengan apa, saudaraku? Dengan kesalehan hidup, dengan kebaikan hidup, dengan ketaatan hidup kepada Tuhan. Kesalehan hidup kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Artinya kita bisa jadi berkat, jadi contoh bagi banyak orang. Ini yang kita harus perhatikan bersama, Bapak Ibu Saudara. Tentang hal yang penting ini. Bahwa Yesus didengar doanya. Bukan karena statusnya sebagai anak Allah. Sebagai Yesus yang turun ke dalam dunia ini, saudaraku. Bukan. Maukah kehidupan kita, doa kita didengar oleh Tuhan? Saya percaya hari-hari ini ada banyak doa-doa yang saudara panjatkan kepada Tuhan. Ya. Tengah-tengah situasi yang seperti ini, ada banyak doa-doa yang saudara naikkan kepada Tuhan. Ada banyak permohonan-permohonan yang saudara naikkan, mintakan kepada Tuhan. Nggak salah, saudaraku. Tepat, benar. Saudara datang kepada alamat yang tepat, yaitu Yesus Tuhan kita.
Tetapi yang jadi masalahnya, seperti apa kemudian Tuhan menanggapi doa saya dan saudara? Biarlah dia menanggapi doa kita itu menjadi sebuah bau harum di hadapan Tuhan. Biarlah doa kita itu benar-benar doa yang menggerakkan hatinya Tuhan. Sehingga benar-benar kita lewat doa kita menarik kuasa Tuhan. Kita bisa menarik kekuatan Allah. Kita bisa menarik berkat Allah itu, saudaraku, ya. Turun atas setiap hidup kita. Pemeliharaan penjaganya turun atas hidup kita di hari-hari yang sulit ini. Biarlah doa kita seperti itu. Dan doa yang seperti itu adalah doa dari seorang yang katanya yang saleh hidupnya. Doa dari seorang yang taat kepada Allah hidupnya. Biarlah kehidupan kita terus bangun hidup yang seperti itu. Ya, jangan biarkan keadaan seperti ini membuat iman kita turun. Ya, saudaraku, iman kita turun, kualitas hidup kita, kualitas rohani kita turun. Sampai pada akhirnya dampaknya adalah doa kita yang tidak didengar oleh Tuhan. Jangan biarkan keadaan ini merusak kualitas hidup saya dan saudara. Merusak kualitas hubungan kita dengan Tuhan. Merusak kualitas hidup kita di hadapan Tuhan. Ini hari-hari yang sulit. Tetapi saya percaya, saudaraku, ada Tuhan yang sanggup terus memelihara hidup saya dan saudara. Dengan caranya, dengan kehebatannya, dengan kuasanya yang tidak terbatas. Dia tetap sanggup memelihara saya dan saudara. Biar firman Tuhan pada pagi hari ini boleh memberikan kekuatan buat setiap kita. Saudara, bangun terus hubungan dengan Tuhan. Bangun terus hidup yang saleh, hidup yang taat sama Tuhan. Hari-hari ini nggak bisa jadi alasan untuk kita berubah kualitas hidup kita. Dari baik jadi tidak baik. Dari indah jadi tidak indah. Dari taat jadi tidak taat. Dari saleh jadi tidak saleh lagi. Bukan, tidak bisa. Kita nggak boleh pakai keadaan ini jadi alasan untuk hidup kita berubah. Karena saya percaya sekali lagi ada Tuhan yang tetap sanggup menjawab doa-doa saya dan saudara. Sekalipun buat manusia mustahil. Bahkan sekalipun kita berpikir juga mustahil. Tapi saya percaya bagi Allah kita tidak ada perkara yang mustahil. Haleluya. Puji Tuhan, kiranya firman ini boleh memberkati setiap kita. Kita berdoa Bapak Saudara. Terima kasih buat firman-Mu yang sudah memberkati kami. Terima kasih buat kekuatan Tuhan yang sudah dinyatakan buat kami lewat firman-Mu. Teguran Tuhan juga Tuhan. Terima kasih Tuhan, bawa kami terus menjadi kehidupan yang saleh, kehidupan yang benar di hadapan Tuhan, kehidupan yang taat di hadapan Tuhan. Kami tidak memakai keadaan seperti ini untuk merubah kualitas kami, menurunkan kualitas kami. Tetapi kami mau terus naik, kami terus tetap taat, kami tetap mau saleh di hadapan Tuhan. Jadi berkat bagi Tuhan, jadi berkat bagi banyak orang. Dan kehidupan kami senantiasa tunduk kepada setiap apa yang menjadi perintah Tuhan di dalam hidup kami. Hamba menyerahkan setiap jemaat-Mu sepanjang hari ini dalam perlindungan, dalam penjagaan, dalam berkat-Nya Tuhan. Segala bentuk kuasa jahat ditolak patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, tangan-tangan yang terangkat pagi hari ini yang sakit, jamah lawat sembuhkan di dalam nama Yesus. Oleh kuasa bilur Tuhan, mereka sembuh, sehat kembali oleh pertolongan Tuhan. Yang lemah imannya, semangatnya pudar, jamah pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Usaha-usaha yang macet dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkati dengan cara Tuhan yang ajaib. Dengan kehebatan Tuhan dinyatakan. Sehingga hidup mereka, usaha pekerjaan mereka tetap terpelihara dan diberkati oleh Tuhan. Kami mengucap syukur sambut hari yang baru. Karena kami percaya ada Tuhan yang menyertai berjalan bersama dengan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.